Nabi Hud alaihissalam adalah seorang utusan Allah yang terpilih, diutus untuk membimbing kaumnya, kaum Ad menuju jalan kebenaran. Beliau dikenal karena keimanannya yang teguh, kebijaksanaannya yang mendalam, dan tutur katanya yang fasih. Nabi Hud memiliki akhlak yang mulia dan sangat dihormati di antara kaumnya. Silsilahnya dapat ditelusuri kembali ke Nabi Nuh, mewarisi kekuatan iman dan tekad yang sama untuk menyebarkan pesan Allah. Lahir di masa politeisme yang merajalela, Nabi Hud tetap teguh dalam keyakinannya pada keesaan Allah. Beliau mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala mereka, dan memeluk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Beliau mengajarkan pentingnya kebaikan, kasih sayang, dan keadilan, mendesak kaumnya untuk berpaling dari jalan mereka yang jahat. Pesan Nabi Hud beresonansi dalam di hati beberapa orang yang menyadari kebenaran dalam kata-katanya dan memilih untuk mengikutinya. Orang-orang ini, meskipun menghadapi ejekan dan tentangan, tetap teguh dalam iman mereka, menemukan penghiburan dan kekuatan dalam pesan Allah. Al-Ahqaf, tanah tempat Nabi Hud tinggal, adalah wilayah dengan lanskap gurun yang luas, dan bukit pasir yang menjulang tinggi. Itu adalah lingkungan yang keras dan tak kenal ampun, di mana hanya yang paling tangguh yang bisa bertahan. Kaum Ad telah mengukir keberadaan di lanskap yang menantang ini, beradaptasi dengan kondisi yang keras dan belajar untuk hidup selaras dengan alam. Nama Al-Ahqaf sendiri, yang berarti bukit pasir yang berliku, membangkitkan rasa misteri dan intrik. Bukit pasir yang tertiup angin seolah membisikkan kisah-kisah zaman dahulu, tentang peradaban yang telah bangkit dan runtuh, hanya meninggalkan jejak samar di pasir waktu. Terlepas dari kerasnya lingkungan mereka, kaum Ad telah berkembang. Mereka dikenal karena kekuatan mereka, keterampilan mereka dalam arsitektur, dan peradaban mereka yang maju. Mereka membangun struktur yang menjulang tinggi, dan sistem irigasi yang rumit, memanfaatkan sumber daya yang langka dari lingkungan mereka, untuk menciptakan masyarakat yang makmur, dan berkembang. Suku Ad, kepada siapa Nabi Hud diutus, adalah kaum yang kuat dan makmur. Allah telah melimpahkan banyak berkah kepada mereka, memberi mereka tanah yang subur, fisik yang kuat, dan penguasaan atas lingkungan mereka. Mereka membangun kota-kota yang mengesankan, mengolah ladang yang luas, dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan dan makmur. Keterampilan mereka dalam arsitektur sangatlah penting. Mereka membangun struktur yang menjulang tinggi, desainnya yang rumit merupakan bukti pengetahuan dan keahlian mereka yang maju. Struktur ini, simbol kekuatan dan kemakmuran mereka, berdiri tegak dengan latar belakang lanskap gurun. Namun, dengan kemakmuran mereka muncul rasa arogansi dan kecukupan diri. Mereka melupakan sumber berkah mereka dan berpaling dari ibadah kepada Allah. Mereka mulai menghubungkan kesuksesan mereka dengan kemampuan mereka sendiri, dan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Bagian 4. Seruan untuk berserah diri, pesan kebenaran Nabi Hud. Nabi Hud menyaksikan arogansi dan ketidakpedulian kaumnya yang semakin meningkat, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pesannya. Dia memanggil suku Ad untuk mengingat nikmat yang dilimpahkan kepada mereka, dan untuk mengakui kekuatan dan kekuasaan pencipta mereka. Dia mendesak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala mereka, dan beralih kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu takut kepadanya? Quran 11:50. Nabi Hud mengingatkan mereka bahwa kekuatan, kemakmuran, dan keberadaan mereka semua adalah karunia dari Allah. Dia memperingatkan mereka bahwa kesombongan dan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah hanya akan menyebabkan kejatuhan mereka. Dia berbicara tentang sifat fana dari kehidupan duniawi ini, dan pentingnya mempersiapkan diri untuk akhirat. Namun, suku Ad, dibutakan oleh kesombongan dan kecintaan mereka pada kehidupan duniawi ini, menolak untuk mengindahkan peringatan Nabi Hud. Mereka mengejeknya, menyebutnya pembohong dan orang gila. Mereka mencemooh pesannya dan semakin berpegang teguh pada berhala mereka, percaya bahwa kekuatan dan kemakmuran mereka akan melindungi mereka. Bagian 5. Musibah, badai murka ilahi. Penolakan terus-menerus suku Ad terhadap pesan Nabi Hud dan pembangkangan mereka yang terus-menerus terhadap perintah Allah membuatnya sangat sedih. Terlepas dari peringatannya yang berulang kali, mereka tetap keras kepala. Hati mereka mengeras terhadap kebenaran.
arogansi dan pelanggaran mereka mencapai titik di mana murka Allah tak terelakkan. Sebagai akibat dari ketidakpercayaan dan pelanggaran mereka, Allah mengirimkan kekeringan yang dahsyat kepada mereka. Tanah mereka yang dulu subur mengering, tanaman mereka layu, dan ternak mereka binasa. Suku Ad yang dulu makmur bertekuk lutut menghadapi kelaparan dan keputusasaan. Namun bahkan dalam menghadapi bencana ini, mereka tetap tidak bertobat. Alih-alih berpaling kepada Allah dalam pertobatan yang tulus, mereka semakin berpegang teguh pada berhala mereka, berharap akan keajaiban. Hati mereka tetap mengeras, dipexate villy ponas. Bagian 6, Pembebasan, Nabi Hud dan segelintir orang beriman. Menyaksikan kehancuran yang menimpa kaumnya, Nabi Hud alaihissalam dipenuhi dengan kesedihan. Dia telah memperingatkan mereka tentang hasil ini, telah memohon kepada mereka untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Namun hati mereka tetap keras, kesombongan mereka tak kunjung padam. Allah dalam rahmatnya yang tak terbatas, memerintahkan Nabi Hud dan sekelompok kecil pengikutnya untuk meninggalkan kota sebelum menurunkan hukuman terakhirnya. Angin kencang, membawa serta deru 1000 badai, turun ke tanah. Itu mengamuk selama berhari-hari, menghancurkan kota-kota dan bangunan suku Ad yang dulu perkasa, menjadikannya puing-puing. Suku Ad yang dulu sombong dan berkuasa, yang diliputi oleh kesombongan dan pembangkangan mereka terhadap Allah, hancur total. Nasib mereka berfungsi sebagai pengingat nyata akan konsekuensi menolak pesan Allah dan sifat fana dari kehidupan duniawi ini. Nabi Hud dan para pengikutnya setelah mengindahkan perintah Allah, diselamatkan dari kehancuran. Mereka melanjutkan perjalanan, membawa serta pelajaran yang dipetik dari nasib kaum mereka, dan pentingnya iman, kerendahan hati, dan penyerahan diri pada kehendak Allah. Kisah mereka terus menginspirasi generasi sebuah bukti kekuatan iman dan pentingnya mengindahkan pesan utusan Allah.